berbagai sumber. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengumumkan pemberlakuan kembali kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai Senin 14 September 2020. Anies juga membatasi sektor usaha yang beroperasi di tengah PSBB total. Kasus itu tercatat pada tanggal 30 September 2009 logistik setelah tewasnya meskipun dan virus Medis baru dilaporkan sejak hari. Dokter di Cina baru menyadari jika mereka sedang menghadapi kondisi baru akhir Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, saya Ade Arya Saudi Putra, mahasiswa KKN atau KPM tahun 2021 dari IAIN Langsa. Nah, kali ini saya akan berbincang sedikit dengan salah satu narasumber yang saya undang khusus untuk hadir di podcast ini. Kali ini saya akan membahas tentang masalah dampak COVID-19 terhadap masyarakat. Nah, di sini saya mengundang masyarakat umum supaya mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap COVID-19 dan dampaknya itu seperti apa yang mereka rasakan. Karena kita tahu bahwa COVID-19 itu bukan hanya masyarakat biasa aja yang merasakan gitu, tapi semua kalangan juga ikut merasakan COVID-19. Nah, kali ini saya melihat dari sisi masyarakat awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bro? Baik, bro. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita sekarang kan masih masa-masa pandemi gitu. Semua masyarakat itu, semua kalangan itu merasakan pandemi COVID-19. Gitu. Apalagi kalangan menengah ke bawah itu paling merasakan mereka gitu kan. Nah, menurut Anda COVID-19 itu apa sih? Menurut aku pribadi ya. Nah, kita bahas awam aja gitu kan, masyarakat awam. Ya, memang semenjak COVID-19 nih, apalagi ini udah jauh, udah 2 tahun kita ya. Memang terasa kali. Apalagi sekarang lapangan kerja, dulu aja sebelum COVID-19 tuh lapangan kerja tuh susahnya minta ampun. Apalagi sekarang, apalagi COVID-19 nih makin payah lapangan kerja. Dan untuk macam aku nih kan, aku kan jualan hari-hari jualan. Jadi kayak kami ini memang sulit kali untuk dapat kerja tuh sulit. Jadi kami jualan pun ya karena COVID-19 nih orang banyak yang nggak kerja, jadi untuk ngeluari untuk dia jajan itu susah gitu kan. Agak mikir-mikir gitu. Memang COVID-19 ini luar biasa ya. Menurut Anda tuh COVID-19 itu real nggak? Yang kalau kita lihat di lapangan gitu kan. Karena kan ada masyarakat yang nggak percaya dengan COVID-19. Padahal yang menurut saya pribadi gitu kan, COVID-19 itu ya ada gitu. COVID-19 itu nyata, tetapi dia ada yang penularannya secara langsung dapat dirasakan masyarakat, ada yang tidak secara langsung, tapi dia bisa menularkan gitu kan. Menurut Anda gimana gitu? Kalau menurut aku pribadi, kalau kita lihat dengan pandangan kita, memang aku belum pernah sih nengok yang betul-betul orang kena COVID di depan mata, aku belum pernah. Cuman kalau di rumah sakit nengok riwayat sakitnya, habis itu tiba-tiba dia meninggal dibilang COVID, itu Allahu alam lah, kita nggak tahu ya kan. Sekarang kita ibaratnya ikut pemerintah aja gitu kan. Iya betul, karena kan apalagi sekarang apa-apa tuh, misalnya contohnya kayak aku kan penerima bantuan. Kayak kami ini memang kalau misalnya nggak divaksin itu bantuan tuh ditunda, bukan nggak dikasih, ditunda sampai kita betul-betul mau vaksin. Habis itu setelah kita vaksin udah ada sertifikatnya, baru bantuan tuh disalurkan ke kita. Memang semua harus kayak vaksin, gitu. Kartu vaksin itu udah kayak
KTP gitu ya, sekarang betul. kan, zaman sekarang kan. Karena kan Bahkan buat SIM, buat KTP harus ada kartu vaksin. ya itu kan tujuannya biar supaya pemerintah tahu bahwa kita tuh udah divaksin. Jadi kan Iya. ibaratnya kita tuh udah sedikit aman lah dengan COVID-19. Walaupun kita tetap harus menjaga jarak gitu kan di masyarakat. Nah, ini balik lagi nih. COVID-19 itu kan seluruh aktivitas masyarakat kan dulu setahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu lah, sempat ada lockdown gitu kan. Sempat pasar tidak dibuka, jam malam itu diberlakukan sampai dibatasi nggak sampai jam 8 malam kadang. Habis itu keluar aturan baru sampai jam 10 malam gitu kan. Itu yang dirasakan pedagang seperti Anda tuh apa yang dirasakan gitu? Kalau keluh kesah kami ya pas diberlakukan penutupan macam ibaratnya tempat-tempat pasar malam, habis itu jajan-jajanan yang biasa sebelum COVID-19 tuh meriah. Diberlakukannya lockdown sementara itu memang agak sedih sih buat kami. Ibaratnya mata pencarian kami itu nggak ada, karena kan mata pencarian kami itu dari situ. Kadang ada orang ya. Oh ya, bentar. Sebelumnya apa Panji jual apa gitu? Apa yang dijual belikan? Jualan minuman sih, minuman kekinian gitu, kayak jus, kayak coffee shop gitu. Berarti luar biasa dampak COVID-19 nih kan? Ya, itu kan kita udah 2 tahun nih kan sampai sekarang kan. Ini udah agak mendingan lah, pembatasan sosial itu nggak terlalu diperketat lagi karena virus COVID-19 sudah jauh menurun sampai sekarang. Tapi herannya deh, setiap hari besar tuh pemberlakuan lockdown tuh masih ada. Masih. Macam ibaratnya ini kan mau Natal nih kan. Mau Natal nih dia tiba-tiba di berita ada virus baru katanya. Ya betul. Kan? Omicron nih. Nah, tapi kenapa herannya setiap hari-hari besar aja tuh tiba-tiba ada pemberlakuan tiba-tiba dari pemerintah gitu. Kenapa harus di hari-hari besar gitu? Nah itu kalau menurut Mungkin kita nggak tahu juga apa. ya kalau menurut saya pribadi gitu kan, COVID-19 ini kan mutasinya kan banyak gitu kan. Ada bermacam-macam virus akibat mutasi COVID-19 ini. Salah satunya itu yang terbaru Omicron gitu. Tapi itu kan pemerintah menyampaikan kayak gitu supaya kita tuh lebih waspada gitu. Lebih waspada untuk menjaga diri kita sendiri dan masyarakatnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kan, pendapatan Panji gitu dari sebelum COVID sampai hari ini gitu. Ini udah agak mendingan nih kan, tidak ada social distancing lagi gitu, tidak ada pembatasan sosial berskala dari besar awal gitu. masuk. Dari awal berjualan gitu sampai Ya, sekarang. dari awal masuk COVID lah ya. Ya. Dari awal masuk COVID-19 itu yang paling parah sih awal 2020. Awal 2020 memang agak yang pas di pemberlakuan lockdown di mana-mana, seluruh kota diberlakukan lockdown tuh, itu yang agak miris sih. Kalau pendapatannya dulu Normalnya lah kira-kira berapa normal? Sebelum dilanda COVID Per hari gitu bisa dapat per berapa? harinya bisa dapat 400 sampai 500 ribu Per hari. Karena kan saya jualan dari pagi sampai Iya. malam. Itu berapa maksudnya itu per hari kan normal. Normal. Kalau pada masa Covid-nya itu kan dibatasi gitu kita jualan gitu. Pada masa COVID awal-awal nih, pada masa COVID awal-awal tuh memang minim sekali. Minimnya sampai kadang satu malam tuh 200 ribu cuman. Berarti setengah ya, berkurang setengah. Tapi kalau udah sekarang kan udah nggak parah kali kayak dulu kan.
Jadi masih mending lah bisa sampai dapat 300. Sekarang karena pemerintah tuh nggak terlalu mengetatkan apa Seperti dulu. social distancing seperti dulu ya kan. Jadi ibaratnya sekarang ini udah normal, tapi kita tetap harus jaga protokol kesehatan ya, Iya, sambil betul. vaksin dan lain sebagainya gitu. Betul sih. Ini kan COVID-19 ini kan ibaratnya kalau kita lihat di berita gitu kan, di TV, korbannya sampai jutaan orang yang meninggal dunia. Bahkan seluruh dunia mungkin sampai puluhan juta orang yang sudah meninggal dunia. Di Indonesia mungkin udah sejutaan mungkin kan. Itu kan luar biasa. Tapi menurut pandangan Panji nih yang orang awam nih, apa pandangan Anda gitu sebagai orang awam? COVID-19 itu memang apakah sebahaya itu atau kayak mana gitu? Kalau menurut aku ya, COVID-19 itu memang belum pernah alhamdulillah ya, jangan sampai lah belum pernah kena. Cuman dulu pas awal-awal baru masuk COVID tuh memang ada kayak apa, gejala-gejala COVID itu ada. Karena sebenarnya pikiran kita, karena kita mikir ini aku keluar nggak bisa, takut di COVID di mana-mana. Jadi karena pikiran tuh nyerang ya kayak gejala-gejala COVID. Makanya kayak Menteri Kesehatan kita pernah bilang gitu kan, COVID-19 ini tidak perlu kita takuti. Jadi Padahal kita nggak perlu takut gitu kan. Padahal sebenarnya kita demam biasa. Tapi kita ketakutan menganggap bahwasanya itu COVID gitu. Iya. Padahal itu akibat ketakutan kita sendiri gitu kan. Jadi antibodi kita menurun ya. Iya, mungkin banyak korban jiwa itu ya gitu juga. Mungkin orang tuh karena ini pikiran, habis itu ditengoknya mungkin dibaca di berita korban makin banyak, jadi dia kepikiran, habis itu kayak mana-mana. Kebanyakan kan orang-orang tua itu kan dia ini loh apa, beda sama kayak kita gini. Ya jelas antibodinya lebih lemah daripada Habis yang itu kita yang pun masih muda gitu. Mereka tuh kan ini terlalu memikirkan yang apa, maksudnya apa? Iya, ketakutan lah gitu orang ketakutan tua yang kan. berlebihan. Kayak nenek saya gitu kan baru masuk rumah sakit kemarin tuh gara-gara penyakit lambung sama ada gangguan pencernaan lah gitu kan. Dibilang COVID. Bukan, nggak mau ke rumah sakit gara-gara ketakutan bahwasannya akan dirapid tes takut COVID gitu 19. Padahal itu nggak ada gitu kan. Padahal rumah sakit melakukan itu ya karena prosedur, bukan semata-mata kita masuk rumah sakit langsung dijudge sebagai pasien COVID kan? Karena kan sebelum kita masuk ke rumah sakit kan itu kita masyarakat umum, kita nggak tahu aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau kita demam atau kita maaf cakapnya jatuh, tetap di tes rapid sebelum karena itu udah prosedur kan, karena udah prosedur. Tapi untuk orang tua banyak yang takut. Iya, kayak gitu yang takut karena ya pandangan dia tuh tentang COVID itu sangat menyeramkan, padahal COVID itu bisa dihindari kan. Dan orang yang di rumah sakit itu nggak semuanya COVID, ada penyakit lain. Rapid test itu hanya sebagai prosedur untuk masuk sekarang itu ya, kayak Panji udah di ini kan, vaksin udah alhamdulillah udah. Yang 1, 2 udah ya, karena sekarang udah wajib vaksin ya. Karena kan memang itu syarat untuk keluar kota harus ada vaksin. Habis itu kita buat SIM kendaraan pakai vaksin, semua pakai vaksin ya. Karena untuk pemerintah tuh tujuannya untuk menjaga warganya juga. Jadi kok kita lihat emang dampak COVID-19 ini luar biasa, tapi kita bersyukur juga sekarang. Bersyukurnya kenapa? Karena sekarang pelan-pelan udah mulai normal ya kan. Dulu mahasiswa kuliahan nggak ada yang masuk kampus, semua daring. Sekarang udah perlahan-lahan udah mulai ada yang kuliah tatap muka gitu, walaupun ada sebagian yang daring. Ya anak-anak sekolah pun udah tatap muka sekarang tatap muka. Pedagang udah normal. Karena ya macam anak sekolah tuh hampir 1 tahun lebih di libur sekolah gitu. Jadi
secara nggak langsung ya, kalau misalnya orang anak-anak sekolah yang malas sekolah tuh seneng dia. Nah, Secara nggak langsung ya pelajaran nggak masuk ke dia, jadi maaf cakapnya anak-anak tuh jadi kurang cerdas ya kan, karena kan kalau pelajaran tatap muka tuh udah lebih jelas, gurunya nerangkan, udah masuk lah ke apa, ke Ya. akal. tapi kan ada yang lucu juga. Anak yang malas awalnya dia senang juga nggak sekolah. Tapi Tapi saking lamanya dia pengen rindu. sekolah dia rindu. rindu udah jelas. Luar biasa ya. Kayak mana ya, kalau kita aja libur bilang lah, kita anak sekolah libur paling panjang tuh libur bulan puasa, ya kan? Iya. 1 bulan. Itu aja kita rinduan sama sekolah, apalagi ini orangnya 1 tahun lebih. Sampai 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih, kayak mana coba? Orang yang malas sekolah pun jadi pengen sekolah dah. Luar biasa. Dampak COVID ini semua kalangan merasakan ya, dari yang dewasa sampai anak-anak, dari yang udah bekerja sampai yang sekolah ya kan, dari yang orang menengah atas gitu kan, sampai pedagang kaki lima, sampai masyarakat yang di bawahnya lagi gitu Semua kan. kena. Semua merasakan ya. Apalagi sekarang nih virus Omicron nih kan, kok bisa janganlah sampai yang kayak kemarin gitu kan. Kalau Semoga bisa cepat ya ditangani. ini cuman ini aja lah, cuman kabar-kabar burung aja ya kan. Ya, Jangan sampai datang ke Indonesia. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan negara kita nih baik ya kan? Sembuhnya. baik. Negara kita kapan sembuhnya? Oh. Indonesia. Kalau misalnya virus baru masuk lagi ya kan. Sedangkan dengan virus COVID-19-nya ya udah banyak yang kena dampak. Oh, luar biasa dampaknya. Bukan hanya itu Ji. Kayak semua lah gitu kan. Orang-orang yang kerja dengan pemerintah juga merasakan juga. Walaupun Pegawai nggak secara langsung dia merasakan, tapi akibat COVID-19 itu kan harga barang naik, ya kan. Habis itu orang susah berjualan, susah kemudian cari kerja, lapangan lapangan kerja pada nggak ada. banyak yang di PHK kan. Pabrik-pabrik kan banyak yang di PHK tuh. Iya. Kayak kita kemarin tuh waktu kita ke pajak ya kan? Banyak orang yang jualan Banyak jualan ngeluh ya kan? ngeluh kan. Itulah. Karena memang turun drastis dari penghasilan normal tuh yang sekarang nih jauh. Apalagi kayak panjang dan berkeluarga ya kan, pasti pengeluaran lebih banyak ya. Jelas. Nggak kebayang kemarin tuh ya masa COVID-19 tuh ya. Jadi dari hasil pembahasan kami tadi bahwasanya COVID-19 itu dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas gitu. Bukan hanya masyarakat menengah bawah, sampai menengah ke atas juga merasakan. Yang menengah ke atas saja merasakan, apalagi yang menengah ke bawah gitu. Jadi kita patut bersyukur sekarang Indonesia udah mulai normal kembali, walaupun ada virus yang baru gitu kan, Omicron gitu kan, hasil mutasi dari COVID-19 yang dulu. Tapi kita doakan virus ini tetap tidak menyebar secepat COVID-19 kemarin gitu. Demikian podcast saya hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.